Shalom, Bapak Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang dan bergabung di dalam channel renungan pelayanan Hispan Ministry. Silakan subscribe channel ini jika Anda belum subscribe, supaya mendapatkan update terus setiap hari Senin paginya. Kemudian silakan like, kemudian memberikan komentar atau permohonan doa, dan yang penting adalah bagikan kepada orang lain, supaya banyak orang juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudaraku, kita sudah sedang bergumul bersama-sama dengan bagaimana kehidupan kita menghasilkan buah Roh Kudus. Sudah ada buah Roh Kudus kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Bagaimana kira-kira hidup kita? Bagaimana PR-PR kita? Apakah ada buah yang terlihat jelas? Apakah makin terlihat jelas buah Roh Kudus dalam hidup kita? Ingat saudara, itu adalah sebuah kesatuan. Ya, tidak boleh pilih-pilih. Saya suka yang ini, saya mau berbuah yang ini, tidak boleh. Mari kita bersama-sama dalam anugerah Tuhan bisa berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam surga kami mengucap syukur kepadamu untuk seluruh berkat anugerah penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Ajar kami makin hari makin serupa dengan Kristus, dan kami boleh makin menunjukkan buah Roh Kudus dalam hidup kami. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, demi Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, bicara mengenai kebaikan, ya. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, saya bacakan terlebih dahulu. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Beberapa kalimat ini akan sangat familiar dengan kita. Kita seringkali bertanya kepada orang, apa kabar? Disebutnya baik, ya. Bahasa Inggris, how are you? Good, ya. Terus orang sering bilang, bagaimana tadi filmnya? Bagus, ya. Orang juga suka bilang good, ya. Kita memberikan label, oh ini anak yang baik nih. Oh ini suami, ini istri yang baik. Tetapi juga kadang-kadang kita bergumul tentang bagaimana, apakah satu orang itu baik, itu betul-betul baikkah atau tidak? Sehingga seringkali kita memberikan label baik, itu sangat relatif, sangat subjektif sekali. Bagaimana bisa Roh Kudus menolong kita untuk bisa berbuah kebaikan? Bagaimana bisa Alkitab menuntut kita untuk bisa menghasilkan buah Roh Kudus kebaikan? Seolah-olah itu suatu hal yang sangat sulit sekali. Di dalam Alkitab, kata goodness, kebaikan itu memberikan satu pengertian kita secara langsung melakukan good action, tindakan-tindakan perilaku yang baik untuk orang lain, ya. Jadi bukan cuma saya lakukan sesuatu saja, tapi menuntut juga hal yang lain lebih adalah bagaimana kita bertindak segala sesuatunya untuk kebaikan orang lain. Kemudian secara pribadi pun kita jadi juga baik, ya. Jadi antara diri kita dengan yang kita lakukan itu sinkron. Jadi being good and doing good. Kenapa? Karena good deeds itu flow from a good heart. Satu tindakan yang baik itu muncul dari hati yang baik. Ini sangat pergumulan sulit sekali. Kita sering mendengar, oh dia berbuat baik sama kita, jangan-jangan ada udang di balik batu. Kita bilang begini, kalau dia baik sama aku balas 10 kali lipat. Tapi kalau dia jahat sama aku akan balas 100 kali lipat. Wah, mengerikan sekali. Bagaimana itu terjadi? Karena good deeds itu flow from a good heart, muncul dari hati yang baik. Dan sekali lagi kita butuh pertolongan Roh Kudus. Saudara, kembalilah kepada Tuhan. Goodness of God, kebaikan Tuhan. Setiap kita pasti yakin bahwa God is good. Betul? Kita bisa berkata, God is good, kemudian all the time. Setiap saat, setiap waktu Allah itu baik. Mazmur 145 ayat yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saudara, Markus 10 ayat 18 bilang begini. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Bahkan kita percaya Roma 8:28. Apa itu? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, atau bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah itu baik dan Dia hanya melakukan kebaikan bagi umat percaya. Percayalah itu bahwa secara intrinsik, secara diri Allah itu baik. Dan Dia hanya melakukan kebaikan bagi kita. Sehingga kadang-kadang yang jadi permasalahan adalah saya belum bisa melihat itu. Bagaimana bisa dikatakan segala sesuatu itu untuk kebaikan kita? Kadang-kadang kita masih sulit menerima itu. Tetapi percayalah firman Tuhan, Roma 8:28 tadi, bahwa Allah itu baik, Dia hanya melakukan kebaikan bagi kita. Saudara, kebaikan itu berhubungan dengan hati kita. Saudara, percayakah? Saya rasa kita semua tahu bahwa good and evil, baik dan jahat itu datang dari hati. Ya, saudara lihat bagian firman Tuhan ini saya bacakan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik.
Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, tidak bisa satu pohon yang baik hasilkan buah yang tidak baik dan sebaliknya. Jadi itu tindakan kita, hati kita menunjukkan siapa kita. Baik dan buruk keluar dari hati yang sama. Saudara, di luar Kristus, kita semua adalah manusia yang jahat. Betul? Di luar Tuhan, semua manusia yang jahat. Roma 3 ayat 10-12 berkata gini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Wah, luar biasa, saudara. Kita mungkin bisa protes. Kok begitu sih? Inilah standar firman Tuhan. Di luar Kristus, tidak ada yang berbuat baik. Jikalau perbuatan baik itu dilakukan di luar Kristus, kita mungkin bisa menilai. Ini yang kita sebut dengan perbuatan baik yang secara umum saja. Kelihatannya baik saja. Oh, saudara, kita berkata gini, oh kok kalau begitu kenapa kita begitu tegas sekali ngomong begini? Itulah kebenaran firman Tuhan. Bahwa di luar Kristus tidak ada yang baik. Sehingga kita butuh hati yang baru. Dan puji Tuhan, waktu kita percaya kepada Kristus, Tuhan memberikan kita hati yang baru. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Terus 205 ayat 17. Siapa yang di dalam Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, saudara, di dalam Kristus, kau dan saya, kita memiliki hati yang baru. Hati yang baru. Sehingga saudara kita bisa growing in goodness. Kita bisa bertumbuh di dalam kebaikan. Yang pertama, saudara, kita harus mencari, kita harus memuliakan Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu tujuan kita. Lakukan perbuatan yang baik adalah memuliakan Bapa yang di surga. Ya, saudara, apa yang kau lakukan hari ini? Apakah itu memuliakan Tuhan? Ya. Efesus 2 ayat yang ke-10, kita ini dibuatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita buatan Allah, saudara. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Lakukan pekerjaan baik. Jadi kita lakukan perbuatan baik itu supaya kita bisa memuliakan Tuhan, agar memuliakan Tuhan. Kita sudah diselamatkan, memperoleh hati yang baru, kita berbuat baik, dan ujungnya adalah memuliakan Tuhan. Bukan kita berbuat baik supaya kita diterima oleh Tuhan. Kita itu dipanggil untuk melakukan proses, mengimitasi kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan kejahatan-kejahatan dari orang lain. Saudara, karena itu kita harus fokus kepada apa yang baik dan yang suci, yang sempurna. Filipi 4 yang ke-8. Di akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, being good, ini secara pikiran kita. Menjadi baik secara pikiran kita. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang kita pikirkan. Dan doing good. Saudara, di akhir renungan ini, mari kita mengevaluasi keseharian kita. Sehari-harinya. Apakah kita sungguh-sungguh sudah memiliki hati yang baru? Good. Hati yang baru di dalam Tuhan. Sehingga good heart. Ya, good heart. Bagaimana caranya? Terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Good heart. Setelah kita memiliki good heart yang dari Tuhan, berilah kita being good. Sinkron perilaku kita, pikiran kita, menjadi orang yang baik. Dan at the end kita doing good. Lakukan hal-hal yang baik. Apa itu hal yang baik? Saudara bisa membuat daftar hal-hal baik yang bisa engkau lakukan kepada orang lain, kepada sekitarmu, kepada keluargamu paling utama. Dan pada akhirnya saudara kita percaya bahwa good deeds itu flow from good heart. Satu tindakan-tindakan baik itu muncul dari hati yang baik. Dan ujung semuanya itu adalah agar kita bisa memuliakan Tuhan lewat perbuatan baik kita. Saudaraku, mari kita terus tingkatkan pertumbuhan kerohanian kita. Kita terus tingkatkan pengetahuan, dan bukan cuma pengetahuan tetapi iman kita, dan makin hari makin serupa Kristus. Mari kita makin hari makin berbuah Roh Kudus. Lakukan PR-mu sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, dan hidup kita boleh memuliakan Tuhan.
Amin.